Dia prediksi tentang apa yang terjadi di dunia ini kira-kira 5-10 tahun ke depan. Dan 30% apa yang dia prediksi udah jadi nyata tuh. Apa? Presiden Venezuela diculik. Terus sampai sedetail itu prediksinya. Greenland mau diambil. Lalu terus kemudian nanti akan ada reaksi dari Eropa. Nanti akan terjadi perang nuklir. Lalu terus kemudian ujung-ujung daripada itu Pax Judaica itu kan. Pax Judaica itu orang-orang Israel mewujudkan apa yang mereka rencanain ketika The Greater Israel itu. Dan dari situlah terus kemudian baru terjadi prediksi yang lain. Ada prediksi loh bro. Ini bahkan sebelum semua ini jadi gonjang-ganjing kayak gini ya. Ada prediksi yang bilang bahwasanya 2050 sampai 2080 itu adalah food war. Benar-benar food war. Jadi perang untuk makanan. Karena terjadi famine ataupun segala macam. Dan sekarang di Eropa lagi rame kan, lagi latihan 7 hari tanpa listrik. Terus siapa yang ngomong tadi? Yang mana? Profesor Jiang. Itu siapa? Itu ada profesor Cina yang lagi terkenal banget. Dia jadi bahas tentang predictive history. Dia Lihat sejarah tuh prediksinya waktu tahun berapa? Bentar lagi katanya. Oh enggak, I mean Enggak, dia bikin prediksinya keluaran prediksinya. Ya, apa? Dia ngomongnya itu tahun berapa? Prediksi keluar. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun kemarin deh kan. Kalau nggak salah. Mungkin udah tahu dari orang dalam kali, Us. Itu juga bisa jadi. Karena Simpson juga prediksi. Kalau Simpson, ya aku tahu sih Simpson. Padahal lama kan. Cocok logi. Tapi aku Mungkin. kadang merasa tuh kayak ada beberapa tuh bisa jadi cocok logi gitu loh, Us. Nah, misalnya contoh ya, Simpson prediksi tentang misalnya Ratu Elizabeth mati itu misalnya. Itu bisa jadi dua yang terjadi. Satu cocok logi atau benar-benar yang buat itu admin dunia tuh. Jadi dia bisa aja bunuh orang kan. Jadi bukan cocok logi dari belakangnya tapi cocok logi di depannya. Beberapa prediksi Simpson udah jadi nyata tuh. Artinya kita ngerti bahwasanya dunia ini nggak dijalanin gitu aja gitu maksudnya. Nah, tapi kalau kayak tadi secara logik masuk akal kayak yang Raymond sampaikan tadi. Bahwasanya kalau contoh kayak gini ya. Kadang kan ada beberapa yang kita nggak bisa untuk hindari. Contoh kayak gini ya. Fossil fuel misalnya, bahan bakar fosil misalnya. Itu kan pasti akan dikontrol oleh Amerika kan. Dan dia dapat duit kan dari ngontrol fossil fuel itu kan ya. Lalu kemudian dia akan ngontrol pusat perdagangan dunia. Sekarang Cina udah bikin apa? Udah bikin transaksi tanpa melibatkan Amerika. Dan itu sudah dikerjasama sama Kanada sekarang nih. Artinya kalau kita lihat dari situ, sebenarnya prediksi itu bisa banget nggak cocok logi. Karena para futuris sudah memprediksi itu juga. Contoh ya, 1984. Aku punya bukunya tuh. 1984. Penulisnya namanya George Orwell. Aku beli awalnya karena itu tahun lahirku. Setelah aku baca, buset, prediksi tentang masa depan. Dan prediksi tentang masa depannya diprediksi lagi sama Samuel Huntington dalam bukunya Clash of Civilization. Dan apa yang dia sampaikan di buku itu udah tahun 90-an kalau nggak salah dia nulis itu persis banget seperti yang terjadi sekarang.